Serangan Jerman ke Polandia, menyulut terjadinya Perang Dunia Kedua. Pada tanggal 1 September tahun 1939, jutaan tentara Jerman menyerang Polandia. Gong Perang Dunia Kedua dibunyikan. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya teman-teman semua untuk subscribe dan like channel ini, agar saya selalu semangat untuk membuat video yang bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Naiknya Adolf Hitler dari Partai Nazi menjadi kanselir Jerman pada 1934 membuat segalanya berubah. Dalam 6 tahun ke depan, Jerman menjelma menjadi negara dikjaya dan perkasa. Semuanya diatur ketat dalam garis besar haluan Partai Nazi. Hitler menggelorakan kembali semangat Pan-Jermanisme, sebuah keinginan untuk menyatukan seluruh daerah penutur bahasa Jerman ke dalam satu negeri Jerman Raya. Pan-Jermanisme juga dilandasi pemikiran etnosentris non-rasis lewat kebijakan antisemitnya memberangus etnis minoritas seperti Yahudi, Gypsy dan lainnya. Lebensraum atau ruang hidup, sebuah prinsip ideologi ekspansionis Nazi menginginkan tanah dan bahan mentah yang lebih untuk tumbuh kembang rakyat berdarah Jerman. Akibatnya negara-negara tetangga seperti Polandia, Ukraina, Cekoslovakia dicaplok. Awalnya Inggris, Perancis, dan Rusia tidak mau terseret merespons aksi-aksi militer Jerman. Namun, justru karena itulah, Jerman leluasa mencaplok Austria pada tanggal 12 Maret tahun 1938, dan Cekoslowakia yang dimulai pada tanggal 1 Oktober tahun 1938. Melihat manuver agresif Jerman yang sudah banyak melanggar perjanjian Versailles, yang berlaku sejak 1918 dan mengikat Jerman sebagai negeri pecundang Perang Dunia Pertama, Inggris dan Perancis akhirnya mengumumkan akan memerangi Jerman jika Polandia atau Rumania diserbu. Sebelumnya, pada Januari tahun 1934, Jerman sudah menandatangani sebuah fakta non-agresi dengan Polandia. Rupanya langkah yang diambil Hitler kurang dari setahun sejak menjabat sebagai kanselir Jerman ini tidak mendapat respons positif di kalangan warga Jerman pendukung Hitler, yang bermula dari kenyataan bahwa Polandia mendapat bagian dari bekas provinsi Jerman di Prusia Barat, Poznań. Sang Führer pun merancang siasat, dan mengkondisikan agar saat Jerman menyerang Polandia, tidak ada perlawanan aliansi antara Prancis dan Polandia. Hitler kemudian menjalin komunikasi dengan Uni Soviet, dan menegosiasikan sebuah fakta non-agresi pada 1939, atau yang disebut Fakta Molotov. Seminggu setelah penandatanganan Molotov-Ribbentrop di Moskow, Jerman benar-benar menyerang Polandia pada tanggal 1 September tahun 1939. Tepat sebelum fajar menyingsing, tentara Nazi muncul dari seluruh penjuru Polandia. Di timur lewat Prusia, di wilayah utara yang berbatasan langsung dengan Jerman, di selatan lewat Silesia dan dibantu pasukan Slovakia. Serangan pada hari pertama, juga diluncurkan oleh pesawat Jerman ketika membombardir kota Wilun dan menewaskan hampir 1.200 orang. 5 menit kemudian pada pukul 4.45 pagi, giliran kapal perang Jerman Schleswig-Holstein melepaskan tembakan ke posko transit di kota Danzig. Serangan terhadap Danzig sekaligus membuka invasi besar-besaran di Polandia, dengan masuknya sekitar 1,5 juta personel Angkatan Darat Jerman. Serbuan ini dicatat dalam sejarah sebagai awal dari dimulainya Perang Dunia Kedua. Unit tempur Jerman terdiri lebih dari 2.000 tank dan lebih dari 1.000 pesawat. Dalam serangan besar-besaran itu, dengan mudah pasukan Jerman menembus pertahanan dan memasuki jantung Polandia di Warsawa. Reaksi Inggris dan Prancis, yang sebelumnya telah memberi jaminan bagi Polandia, segera menyatakan perang kepada Jerman pada tanggal 3 September tahun 1939. Setelah pasukan Jerman membombardir Polandia dari udara, Warsawa akhirnya menyerah pada tanggal 27 September tahun 1939. Sisa-sisa angkatan perang Polandia menyerah pada awal Oktober setelah kehilangan sekitar 65.000 prajurit dan ribuan warga sipil.
Sesuai perjanjian, Uni Soviet baru muncul untuk menyerang Polandia pada tanggal 17 September tahun 1939. Pada Oktober tahun 1939, Jerman sukses mencaplok kembali wilayah Prusia Barat, Poznan, Silesia Atas dan Danzig. Kota-kota yang sudah diduduki Jerman seperti Warsawa, Krakow, Radom dan Lubin langsung diperintah oleh seorang gubernur jenderal sekaligus pengacara partai Nazi, Hans Frank. Dalam pertempuran akhir antara Jerman dan Polandia, yang disebut sebagai Pertempuran Kok, pasukan Tentara Merah Soviet dan Nazi Jerman resmi mendapat kendali penuh atas Polandia pada tanggal 8 Oktober tahun 1939. Keberhasilan ini menandai berakhirnya Republik Kedua Polandia, meski negeri itu tidak pernah secara resmi menyerah. Nazi Jerman masih menduduki sisa-sisa Polandia, ketika akhirnya memutuskan untuk menggelar Operasi Barbarossa untuk menyerang Uni Soviet pada tanggal 22 Juni tahun 1941. Pertempuran babak besar antara Nazi Jerman dan Uni Soviet masih berlanjut saat invasi Jerman melibatkan Rumania, Italia, Hungaria dan Kroasia. Meskipun Perang Dunia Kedua berakhir pada 1945, dan Uni Soviet telah bubar pada 1991, Polandia sulit lepas dari orbit geopolitik Rusia. Kenangan akan Perang Dunia II tetap kuat tertancap di seluruh Eropa, terutama bagi orang Polandia yang menyaksikan negerinya menjadi medan kekejaman berbagai pihak. Demikian sobat semua, bagaimana sepak terjang Nazi Jerman ketika Adolf Hitler berkuasa. Sampai-sampai Uni Soviet pun dia tantang untuk duel habis-habisan dalam perang tersebut. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa pada konten video berikutnya. Sampai jumpa.